jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita bergabung kembali dalam acara Renungan Pagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf beberapa hari tidak mengudara karena ada alat-alat yang rusak dan kita bergabung kembali. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu pagi hari ini sebelum kita melakukan segala kegiatan kita butuh akan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terima kasih Tuhan. Kita semua pasti merindukan keluarga yang diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jalan keluar, ada kedamaian. Anak-anak diberkati, usaha diberkati, rumah tangga diberkati. Namun seringkali Bapak Ibu, kenapa bisa terjadi masalah dalam keluarga? Bahkan ujung-ujungnya perceraian. Anak di mana, pekerjaan terlantar dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Kita ambil satu perikop Yohanes pasal 2
ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini perkawinan di Kana. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan kemudian orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Satu kisah yang sangat menarik perkawinan di Kana, saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar khotbah ini atau mungkin kita juga sering membaca perkawinan di Kana, kekurangan anggur. Saudara, biasanya kalau adat istiadat orang Yahudi, makanan nggak diutamakan tapi air anggurnya. Berhasil atau tidaknya pesta itu tergantung dari air anggur. Dan di sini dalam Yohanes pasal 2 dikatakan pada waktu pesta berlangsung hari yang ketiga. Nah, ini jelas ternyata orang Yahudi mengadakan pesta bukan sehari 2 hari, bisa 7 hari. Ini hari yang ketiga mereka kekurangan anggur. Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan pada hari yang ketiga sedang puncak-puncaknya pesta itu berlangsung, mereka kekurangan anggur. Tapi yang saya lihat di sini, sang mempelai tetap tenang. Kenapa, saudara? Karena sang mempelai mengundang Yesus. Dan ketika ibu Yesus tahu air anggur habis, lalu dia menginstruksikan kepada pelayan-pelayannya. Pertama dia memohon kepada Yesus. Meskipun Yesus berkata, saatku belum tiba, ibu. Tapi Maria, ibu Yesus, tetap dia punya iman. Yesus sanggup mengadakan mukjizat. Dan ternyata memang benar, Bapak Ibu. Pesta itu diselamatkan ketika mukjizat terjadi. Air biasa diubah menjadi air anggur. Bahkan mereka berkata biasanya kalau ada acara yang baik dulu yang disajikan, kemudian yang tidak baik menyusul. Tapi ini beda. Ya, saudara, yang luar biasa yang terakhir dimunculkan. Nah, ini mukjizat yang pertama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Kita contoh perkawinan di Kana. Di Kana itu jaraknya kurang lebih dari rumah Yesus. Kalau sekarang ini kurang lebih setengah jam. Karena Kana masuk kota Nazaret. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada hari ini perkawinan di Kana diberkati. Bapak Ibu pun akan diberkati dalam rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, keluarga adalah lembaga ilahi yang menjadi prioritas karya Allah. Setelah dunia diciptakan, saudara, segala-galanya, segala isinya Allah menciptakan dan memberkati keluarga Adam dan Hawa. Melalui sebuah keluarga, generasi ke generasi dapat tercipta, entah itu baik atau tidak baik.
Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kepedulian Yesus terhadap perkawinan di Kana memberikan bukti campur tangan Allah terhadap keluarga. Dalam kitab Kejadian pasal 3 di sana dikatakan bahwa Allah membentuk keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Namun Bapak Ibu, kemudian iblis menghancurkannya, memporak-porandakan keluarga Adam. Tetapi dalam Yohanes pasal 2, Yesus hadir untuk memulihkan, Yesus hadir untuk memberkati keluarga. Mukjizat pertamanya dilakukan di tengah-tengah keluarga. Nah saudara, bagaimana sebuah keluarga yang diberkati Tuhan? Hari ini kita akan bahas. Kita pun semua rindu menciptakan keluarga yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan membawa kita melihat anak-anak kita diberkati, melihat generasi kita diberkati, pasangan kita diberkati. Saudara, kita akan kupas selama beberapa hari bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Saya percaya kalau di Kana diberkati, kita pun diberkati. Tidak ada perkara yang mustahil. Nothing impossible. Saya percaya dan saya yakin keluarga kita pasti keluarga yang diberkati Tuhan. Karena apa? Sudah karena Yesus peduli akan keluarga. Perkawinan di Kana menggambarkan dengan jelas bahwa Yesus sangat peduli karena Yesus hadir untuk memulihkan. Yesus hadir untuk memberkati keluarga. Mukjizat pertamanya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagaimana keluarga bisa diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini siapkan hati kita untuk beberapa hari ke depan kita akan mempelajari keluarga yang diberkati Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk satu berkat yang Tuhan berikan melalui renungan firman pagi hari ini. Sebagaimana perkawinan di Kana diberkati, kami pun perkawinan kami akan diberkati Tuhan. Sampai anak-anak kami, generasi kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap umat-Mu diberkati baik dalam keluarga, baik untuk anak-anak, dalam pekerjaan usaha apapun yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa ke depan nanti Tuhan sanggup memberkati keluarga kami. Tuhan sanggup memulihkan, bahkan memberkati, memberikan jalan keluar dikala kami menghadapi tantangan demi tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.